lupa namanya. Riki. Riki. Ya Allah, Riki. Masya Allah. Wah, itu sudah di luar. Apa nih? Murid baru datang. Lalabo. Lama vakum. Iya. Kemarin vakum kemarin. Kemarin ini macet. Iya macet. belum cair. Belum cair ya. Cairkan sendiri lah. Ikuti jejak penjual es. Bismillahirrahmanirrahim. Dinto illahi ta'ala wa syafa'ati rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa la hadra jami'an min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada syarihin sahaba wa tabi'in wa ulama al-ahmirin wal musannifin wa jama'atul muqarrabin khususan syekh Qadi al-Jilan wa khususan syekhina wa marrufi rahimah syekh al-Ahmad Nasir wa syekh Ibn Abdullah Sakandar radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ihdar muwalatadz dzunub. Ihdar muwalatadz dzunub. Pada malam hari ini temanya ihdar muwalatadz dzunub. Jadi apa? Waspadalah, takutlah ya, pada dosa-dosa yang terus-menerus kita kerjakan. Ya, takutlah, waspadalah terhadap dosa-dosa yang secara terus-menerus kita lakukan. Laisa sya'nu man yarfuqu bika idza wafaqtahu bal sya'nu fi man yarfuqu bika idza khalaftahu. Nah, ini unik ya. Tidak ada tidak menjadi masalah, tidak menjadi soal ketika orang yang sependapat sama kamu, orang yang cocok sama kamu, ketika dia memujimu. Ya, kalau kita ya cocok dipuji kan biasa. Kan biasa itu ya. Nah, bali sya'nu fi man yarfuqu bika idza khalafta. Tapi menjadi soal, menjadi masalah, menjadi perkara ketika orang yang berselisih denganmu, ya berselisih denganmu, tapi dia tetap memujimu. Ya apa ini? Ya, kalau dia baik, kita baik biasa. Lah ini dia itu, ya, dia itu kita sakiti. Tapi kok tetap aja dia berbuat baik pada kita. Ada orang zaman sekarang kayak gitu. Laisa sya'nu man yarfuqu bika idza wafaqtahu. Enggak jadi perkara, enggak jadi masalah. Kalau kita ya senang dibalas senang, udah biasa kan. Tapi yang jadi masalah adalah ya ketika kita berselisih dengan dia. Berselisih pendapat, berselisih ya berselisih. Tapi dia baik terus sama kita. Ada Pak? Ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menselisih Allah ya. Waalaikumsalam. Ya. Kita kan sering tiap hari kadang mungkin menselisihi Allah. Tapi Allah tetap berbuat baik pada kita. Ya. Masya Allah. Ya. Udah kita ya. Kurang apa kita jangan Pak ya. Kalau orang sudah kita sih apa? Jadi tempe penyet, bentar lagi nakal lagi, mau kita ya. Jadi
Ini luar biasa. Jadi kalau dia baik, kita baik itu biasa. Ya. Yang luar biasa itu apa? Ketika mereka menyakiti kita, ya, berselisih kepada kita, tapi kita tetap berbuat baik kepada mereka. Ini luar biasa. Ya Allah, mana Allah lah. Kita berselisih terus sama Allah. Kon sholat ya ora sholat, ya. Kon dikir ya ingatnya omset, ya. Hah? Oh, diajak dikir ingatnya ini lokak mana nih ya? Hah? Lokasi mana yang banyak emasnya ya? Ya Allah, hah? Itu. Tapi Allah tetap baik sama kita. Betul? Allah tetap baik sama kita. Maka harus tetap apa? La ilaha illallah. Itu. Ya Allah, ya. Wa mimma yukhafu 'alaika. Nah, ini ada yang harus kamu takuti. Harus kamu takuti. Apa? Muwalatul dzunubi. Dosa yang terus-menerus kita lakukan. Ini harus kita takuti. Kenapa? Karena liyastajrizaka fiha. Karena dengan dosa-dosa yang kita lakukan kayak santai, kayak aman-aman saja. Tapi ternyata Allah itu ingin membiarkan secara berangsur-angsur untuk menuju kebinasaan. Istidroj itu begitu. Istidroj itu maknanya membiarkan secara perlahan-lahan menuju kepada kebinasaan. Kayak contohnya gampangnya gini lah. Anak kecil, kita punya anak kecil itu ada jalan raya itu. Ya, bentar-bentar sudah dipegang tingkal tuh. Nah, ke situ lagi. Nah, peong lagi. Wah, saking kesele, ya, saking capeknya kita yang ngasuh, ayo lantak ke situ. Nah, itu namanya istidroj itu. Ya. Jangan kira ngeluyur ke sana kemari, wah aman kok. Wah, orang korupsi juga kayak gitu. Pertama dikit, wah aman. Nah, hek baru. Jadi, nah jangan-jangan dosa-dosa yang kita kerjakan ini, yang kita lakukan ini, ya kesehatannya enak, aman-aman saja. Tapi itu jangan-jangan itu adalah cara Allah, ya, membiarkan kita, ya, secara pelan-pelan menuju kebinasaan. Naudzubillahi min dzalik. Wa yumakkinaka minha. Ya, bisa saja. Bisa saja, mungkin saja dengan dosa-dosa yang terus-menerus kita lakukan itu menjadikan Allah itu istijrad pada kita. Masya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Mengerikan ya. Qala Allah Ta'ala sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya. Tetapi ya, kalian itu tidak tahu kalau itu Allah sedang membiarkan kamu, membiarkan kita menuju pada binasa. Jadi jangan sepele ya, jangan dianggap sepele. Ya, sebagaimana sebelumnya sudah disampaikan, sifat al-mukmin, orang mukmin itu ketika melakukan maksiat harus susah, harus sedih, hazina. Harus sedih. Ya Allah, kok bisa kemarin saya meninggalkan sholat? Kok bisa kemarin saya bisa lalai maksiat? Kok bisa ya Allah, maafkan saya ya Allah. Ya, harus begitu. Itu ciri-ciri mukmin. Karena ketika seperti itu Allah ampuni kita. Tapi ketika bangga, ketika bahagia, oh ini istidrojan. Itu Allah sedang membiarkan secara pelan-pelan menuju pada binasa. Oh ya. Sampai kemarin dikatakan apa? Kata Rasulullah, "Man lam yakun lahu wara'un yahjuzuhu an ma'asillahi idza khala lam ya'bawahu bi syai'in min amalihi." Ya, jangan sampai. Kalau kita tidak ada rasa takut menjaga yang haram, subhat aja dijaga, apalagi yang haram. Subhat itu ma bainal halal wal haram. Yang antara halal apa halal walam awak kadal wala belalang itu bantal semuanya diuntal-untal ya. Itu namanya subhat. Ya enggak jelas sumbernya. Ya, itu aja dijaga, apalagi yang haram. Ya. Kalau tidak ada wirai di dalam diri kita, maka lam yaqballah. Allah itu sudah enggak peduli lagi sama kita dengan apa yang kita usahakan, wah repot itu. Ya, maka tanamkan pada kita ya apa? Kita harus menjaga hal-hal yang haram, jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita. Ya.
Ketika kita berbuat salah sebagai seorang mukmin yang sejati harus sedih. Harus mengakui sedih, dan disitulah cara kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan-jangan begitu ya. Jangan-jangan dosa-dosa kita wah kita santai-santai saja. Ya, kayak mohon maaf, kayak orang cicilan itu, Pak. Hah? Oh, cicilan itu kayak istidraj itu, ya. Mohon maaf ini ya. Oh, ambil. Oh, bulan pertama lulus, ya. Bulan kedua lulus. Bulan kelima tidak lulus, ya. 6 sita. Wah, itu istidraj itu. Mulane iso nih kan. Kalau itu keinginan tahan. Jangan dipenuhi. Tapi kalau itu memang kebutuhan, ya harus kerja keras. Ya, harus kerja keras. Harus kerja keras untuk meraih apa yang kita butuhkan, ya. Ya Allah, ya. In kanat ma'aka inayatun yanfa'ukal qalilu. Nah, ya. Apabila pertolongan itu bersamamu, apabila pertolongan Allah itu bersamamu, al-qalil yanfa'uka, sekalipun sedikit itu akan bernilai luar biasa. Kalau pertolongan Allah itu ada pada kita, sedikit itu tetap sangat berharga. Tetapi sebaliknya, wa illam takun ma'aka inayatun lam yanfa'kal katsiru. Tetapi sebaliknya, ketika tidak ada inayah dari Allah, tidak ada pertolongan Allah bersamamu, banyak ya kayak apa itu, banyak banget diberi, tetap lam yanfa'ka, tetap tidak akan memberi manfaat kepadamu. Ya, jadi pengennya apa? Banyak tapi dapat inayah, apa sedikit tapi dapat inayah? Banyak. Nah, berarti ya jawabannya berarti ya banyak ya inayah. Ya ijhad wala taksal. Sungguh lek nyambet gawe sing tenanan, berharap sama Allah yo tenanan, takut sama Allah yo sing tenanan. Harapannya juga harus besar sama Allah, cita-citanya juga harus besar sama Allah, rasa takutnya sama Allah juga harus besar. Itu sukses insya Allah. Sukses, itu sukses itu. Ya, sukses. Ini itu ya Allah. Ini ada apa namanya? Kelewatnya, ada keterangan di bawahnya nih. Yang pertama tentang istidraj. Qala al-Imam Yahya Ibnul Muthanna rahimallahu ta'ala fi hadhil ayat kama fi darrin al-mandur kullama ahdatsu dzamban. Ketika mereka ya, berbuat dosa, ya, jaddadna lahum ni'matan tansihim al-istighfaru. Nah, ini peringatan untuk kita. Ini harus kita jadi pedoman. Ya. Ketika kita berbuat dosa, ketika mereka berbuat dosa, ya, kemudian Allah ini memang memperbarui nikmat-nikmat mereka, ya, sehingga dengan dosa-dosa itu ketutup nikmatnya, dan sehingga dia tidak minta ampun sama Allah atas dosa-dosanya. Ini istidraj. Ya. Jadi kita berbuat dosa, ya, dosa, Allah perbarui lagi, datangkan lagi dengan apa? Dengan nikmat-nikmat. Ya. Sehingga apa? Nikmat ini menutupi dosanya untuk meminta ampunan kepada Allah. Oh, ini harus hati-hati. Maka harus ketika kita dapat nikmat, jangan sampai lalai apa? Mengucapkan syukur alhamdulillah. Setiap mau bangun pagi itu harus bersyukur alhamdulillah. Ya. Saya punya mentor yang luar biasa, ya, beliau non muslim. Kayaknya luar biasa, helikopter aja punya, ya, landasannya di rumahnya. Wah, rumahnya itu 5.000 meter. Wah, luasnya danau besar 2.000 meter itu rumahnya saja, bangunannya kayak apa, ya? Ketika saya bertemu sama beliau, saya bertanya, ya, saya nanya beliau, apa yang bikin engkau bahagia? Apakah karena ini apa? Kekayaanmu, asetmu yang apa? Namanya Tung Desa Waringin itu. Ya, kalau yang tahu Tung Desa Waringin, saya sering ketemu dengan beliau dulu, beberapa kali saya sering ketemu karena saya ikut kelasnya beliau. Ternyata apa rumus yang bisa bikin beliau bahagia? Ketika bangun pagi masih bisa bernafas.
Itu jawabannya itu. Ketika saya bangun pagi ternyata masih bisa bernafas, maka itulah karunia terbesar Tuhan untukku. Maka orang Islam juga diajarkan begitu. Begitu bangun, ya, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala millati wa ala dini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim. Ya. Gimana Pak Sule? Aneka muslimin. Wes itu hafal ini ya. Itu biasa namanya. Ya itu doa yang tambahan ya. Doa tambahan. Biasanya kan kita apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau Pak Sulaiman tambahin alhamdulillahilladzi. Setelah itu tambah apa tadi Pak Sulaiman? Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Panjang kan. Intinya bersyukur alhamdulillah ya Allah diberi kesempatan. Karena jangan-jangan nanti ini loh, ya. Seharian kemarin udah dikasih nikmat banyak sekali, dosa juga banyak, dosanya banyak sekali dikasih itu sehari kemarin. Malam mau tidur juga masih dosa itu. Karena mikirin wah ini macam-macam masih dosa berarti kan? Begitu dibangunkan oleh Allah kan nikmat itu. Enggak memuji sama Allah. Akhirnya apa? Ketutup kan? Tidak minta ampunan sama Gusti Allah. Oh, jangan sampai. Jangan sampai seperti itu, ya. Wa qala al-Imam Sufyan rahimallahu taala fi haidun. Juga Imam Sufyan juga mengatakan nasbau alaihim an-ni'ama wa nama'nahum. Saya kalau merah ketemu itu apa gar ini. Nasbau alaihim an-ni'ama wa namna'uhum syukruha, ya. Beliau Imam Sufyan juga menyampaikan, ya, kami telah dipenuhi, ya. Allah ini telah memenuhi nikmat banyak sekali. Nikmat banyak sekali telah dipenuhi. Tapi apa? Wa namna'uhum syukruha. Tapi Allah juga mencegah mereka untuk mensyukurinya. Ya, dikasih nikmat banyak sekali tapi dia tidak bersyukur. Itu yang namanya istidroj. Wah, jadi ulama itu banyak sekali memberi makna-makna istidroj. Ya, ngelulu lah cara orang Jawa itu ngelulu, enggak ada kalau Sunda. Sunda naon eta. Ngelulu kalau orang Jawa itu kan. Kalau bahasa Indonesianya ya tadilah membiarkan berangsur-angsur pelan-pelan menuju ke binasa. Itu namanya istidroj. Nah, sebab istidroj itu karena banyaknya dosa-dosa yang kita berulang-ulang kita lakukan, maka stop. Ya, walaupun pada faktanya nanti mungkin ya namanya manusia, ya. Al-insan mahalun khoto, ya, mahalun dzunub. Manusia tempat itu dosa, tempatnya salah. Ya, tapi ojo niat aku kayak urip, aku mumpung masih urip, masih hidup, tak maksiat terus sampai kapanpun. Jangan itu nantang namanya, nantang sama Gusti. Ya enggak apa-apa jane. Kalau kekuatanmu sudah bisa menandingi kekuatan Allah, siapa sing iso? Siapa yang bisa nandingi kekuatan Allah? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya. Jadi ini itu istidroj, ya. Ya Allah, ya. Nah, kemudian kembali tadi ketika pertolongan Allah itu ada bersama kita, maka sedikit pun yang kita punya itu menjadi sangat berharga. Contohnya tadi Pak Tung itu, kekayaannya dia luar biasa banyak sekali, serius luar biasa sekali. Masuk majalah Forbes orang kaya Indonesia pertama. Tapi ternyata rumus bahagia dia apa? Ketika bangun pagi masih bisa bernapas, Ustaz. Masih bisa bernapas. Sesederhana itu. Nah, kalau kita mau bahagia, kudu dia motor 5, punya istri cantiknya nggak ada yang ngalahi, ya. Apalagi ya, punya kebun 5.000 hektar gitu. Wah, repot. Ternyata orang-orang kaya itu rumus bahagianya simple. Selagi pagi bangun masih bernafas, itulah kebahagiaan yang tidak terkalahkan. Maka kita harus bersyukur, alhamdulillah, ya, bersyukur. Nah, pun sebaliknya apabila pertolongan Allah tidak ada bersamamu, mbok koyo opo hartamu,
mbok seperti apa kekayaanmu, banyaknya kaya apa, lam yanfa'ka, maka tetap tidak akan pernah bisa memberi manfaat. Ya, naudzubillah min dzalik ini ya, jangan. Ya Allah ya. Jadi begitu. Ya. Terus ini ada apa? Ada satu ungkapan dari Yahya Ibnu Mu'ad Ar-Razi rahimallahu taala. In wudi'a adluhu lam tabqa lahum hasanatun wa inna lahum fadluhu lam tabqa lahum sayyi'atun. Kata beliau, apabila Allah meletakkan pada kita dengan keadilan Allah, dengan hukum-hukum Allah, yang namanya hukum kan jelas. Ya, salah ya dihukum. Kalau Allah meletakkan keadilan kepada kita, ya, keadilan kepada kita, lam tabqa lahum hasanatun, maka tidak tersisa sedikit pun kebaikan kita. Maka dulu ada orang cerita itu di Hilyatul Auliya, kitab-kitab para wali itu, umurnya 70 tahun ibadah terus. Ya. Lalu kemudian dia mengira bahwa masuk surganya itu karena ibadah dia selama 70 tahun. Masukkan dia ke surga. Setelah 70 tahun dikeluarkan dari surga. Terus buatnya, loh, kok aku dikeluarkan? Lah iya, kan kamu mengira kalau masuk surga itu gara-gara amalmu itu. Oh, hitung-hitungan lah gue wadil ya. Itu 70 lah gantian. Ya, maka ini dikatakan oleh beliau ya, oleh apa tadi Mu'ad. Ya, andai kata Allah Taala itu meletakkan pada diri kita tentang keadilannya, maka lam tabqa, tidak akan tersisa sedikit pun. Ya, kebaikan kita enggak ada sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali. Tapi sebaliknya, apa? Wa inna lahum fadluhu lam tabqa lahum sayyi'atun. Tetapi ketika Allah yang memberikan anugerah untuk kita, maka tidak tersisa sedikit pun kejelekan yang kita lakukan. Maka kita cari apa? Cari ridhonya Gusti Allah. Cari ridhonya Gusti Allah. Ya, cari ridho Gusti Allah. Biar apa? Kejelekan-kejelekan yang ada pada diri kita lam tabqa, tidak tersisa sama sekali. Penak nih kalau nggak tersisa kan? Cari ridho Gusti Allah. Ya. Terus ini ada munajat. Munajatnya wa ma ahsana. Ya, wa ma ahsana. Qalu sayyidi Abdul Hasan As-Sadili rahimallahu taala fi du'aihi wa munajatihi. Bagus banget. Jadi kalau ada ma ketemu ahsana, af'ala, itu maknanya ta'ajub, gumun. Ini ada ungkapan, ada ucapan guru kita Syekh Hasan As-Sadili, ya, ahli pimpinan thariqah dunia, ya, As-Sadiliyah. Dia menyampaikan, wah ini disampaikan, wah ini ada ucapan, ungkapan yang pas, indah banget, gumun, indah banget. Ucapan beliau di dalam doa beliau, juga di dalam munajatnya beliau sama Allah, berbisik-bisiknya, bercengkramanya beliau dengan Allah. Apa munajatnya? Ya, munajatnya waj'al sayyatina sayyati man ahbabta wala taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Ya Allah, ya. Ya Allah, jadikanlah kesalahan-kesalahan kami, ya, sebagai kesalahan orang-orang yang Engkau cintai. Dan jangan kau jadikan kebaikan-kebaikanku sebagaimana kebaikan-kebaikan orang yang Engkau murkai. Fal ihsanu la yanfa'u ma'al buhdi minka. Karena tidak ada manfaat sama sekali kebaikan di pihak orang yang benci. Gak ada sama sekali kebaikan di pihak orang yang membencimu. Pun sebaliknya. Ya. Apa sebaliknya? Wal isa'atu la tadurru ma'al hubbi minka. Pun, ya, tidak ada kejelekan. Enggak ada sama sekali kejelekan. Apa? Ketika berada di pihak yang mencintaimu. Ibarat orang pujangga itu
Kalau sudah cinta, tai rasanya coklat. Ya. Ya, jadi beliau itu munajat sama Allah begitu, ya Allah jadikanlah kebaikanku, ya, jadikanlah apa? Kesalahan tadi yang pertama ya. Jangan apa? Jadikanlah kesalahanku sebagaimana kesalahan orang-orang yang engkau cintai. Lah mbok salah koyo apa lek cinta itu. Hari ini ingat mantan ya. Nah punya mantan ya? Apa punya? Ya Allah, ini coba ngomong apa doanya kayak gitu tuh, doanya wali gitu. Ya Allah, jadikanlah kesalahanku ya sebagaimana kesalahan orang yang mencintai. Yo enggak salah Pak, mbok salah kok yo. Yo enggak salah ya. Tapi kebaikanmu, semoga kebaikannya kasih kopi pagi, bikinin sarapan sampai mau tidur di kelonin, ya. Tapi dengan orang yang tidak disuka, ya tidak kelihatan itu kebaikannya, ya Pak ya. Masya Allah, itu dongan yang ngono gampang ya, karena Gusti Allah, ya Allah jadikanlah kesalahanku sebagaimana kesalahan orang yang engkau cintai ya Allah, dan jangan jadikan kebaikanku sebagaimana kebaikan orang yang engkau benci ya Allah, engkau murkai beres ya. Karena itu kebaikan ini neng pihak yang wong sing benci gak ada gunanya, ya Pak ya sih. Hah? Kayak kemarin itu loh, pas pilkada itu, ya? Iya Pak ya. Kata lawan, wah itu, tahu aku yang itu ya. Ya Allah, kita munajat begitu terus ya, ittiba'an tafa'ulan kepada ya Syekh Hasan As-Sadili rahimahullah ta'ala. Jadi aduh kadang kalau ini gitu ya. Ya Allah. Jadi gampang ya, simpel ya itu kan. Ya, ini gampang itu garing gitu ya, tinggal gitu aja. Jadi ya Allah, jadikanlah kesalahanku sebagaimana kesalahan orang-orang yang engkau cintai. Jangan kau jadikan ya Allah kebaikanku seperti atau sebagaimana kebaikan orang yang engkau murkai, kau benci. Ya, paham ya? Insyaallah ya. Ya Allah. Nah, kemudian nih ya, lau kusifa ankal hijab. Andai kata tabir ini dibukakan oleh Allah. Andai kata tabir itu apa? Pembatas. Kalau orang itu apa namanya sih? Layar. Tirai. Andai kata tirai itu dibuka oleh Allah. Andai kata tirai itu dibuka oleh Allah. Nah ini habis ngeliat merah lagi Pak. Ini kurang mundur tadinya. Ya. Andai kata tirai itu dibuka oleh Allah, apa? La ra'aita kulla syai'in natikon musabbihal lillahi ta'ala. Maka sungguh engkau akan melihat tiap-tiap sesuatu itu berbicara dan bertasbih kepada Allah. Andai kata hijab kita dibuka oleh Allah, tabir kita ini dibuka oleh Allah, maka sungguh engkau akan melihat tiap-tiap sesuatu itu adalah berbicara dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini pada bertasbih semua. Kalau kita hijabnya dibuka oleh Allah. Nah, jangan kira itu godok lagi bunyi itu lagi bertasbih kalau tahu itu. Itu pohon-pohon ini lagi pada bertasbih. Maka saya ingat sekali pesan guru saya, ya. Allahu yarham Abah Masrur, beliau wafat di Madinah. Beliau awal-awal ya ketika udah pertengahan ngaji itu, ayo anak-anak sekalian kita baca la ilaha illallah. Kita titipkan pada tiang-tiang ini yang ada di masjid, namanya Masjid An-Nur, pondok pesantren Al-Hikmah kita itu namanya Masjid An-Nur. Ayo nak kita titipkan la ilaha illallah kita ini pada tiang ini, pada listrik, pada angin, pada bumi, pada ya semuanya, pada sesama kita titipkan. Kita ambil nanti ketika kita mau sakaratul maut.
itu dulu saya belum nyampe karena belum baca kitabnya. Tapi karena manut terhadap guru, semangat ya nak, semangat. Oh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo kita bareng-bareng ya, kita titipkan semua. Ya, la ilaha illallah pada kita. Ya, la ilallah kita ini kita titipkan semua, ada malaikat, kepada semua makhluk yang mendengarkan la ilaha illallah, pada jin, pada semua. Ya, kalau perlu titipin setan juga. Ya, setan juga dititipin biar nanti pas setan itu lupa dia. Oh ini bertitip sama la ilaha illallah. Ya. Yuk bareng-bareng kita ya, ikuti setelah saya. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Mantap, yakin saja. Ya, yakin kita diambil nanti pada saat kita mau sakaratul. Jadi ini andai kata Allah buka penghalang kita ini ya Allah, ini bertasbih semuanya, bertasbih semuanya. Ya, bertasbih semua. Lau kusifa ankal hijabu la ra'aita kulla syai'in natiqan musabbihan lillahi ta'ala. Walakinnan naqsa fika wal hijaba minka. Ya tapi tadi hijabnya, kekurangan kita ini banyak sekali. Kekurangan-kekurangan kita yang ada pada diri kita banyak sekali. Hijabnya juga ada pada kita. Nah, hijabnya ada pada kita. Sebagaimana dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in, saya angkat aja. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Jadi tusabbihu lahu as-samawati sab'u wal ardu. Langit 7, bumi 7 ya, itu membaca tasbih kepada Allah. Waman fihinna, dan yang ada di dalam langit dan bumi. Yang ada di dalam langit ini apa aja? Pohon, ya, cacing, ya, semut, nyamuk, belalang, ya. Selain setan Pak. Ya, setan dulu ya, tapi kan setelah diturunkan ya enggak. Semua bertasbih. Ya, semua bertasbih. Ya, semua bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu hamdi. Ya, dan tidak ada sesuatu ya kecuali memuji pada Allah, membaca tasbih kepada Allah. Ya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kita tidak tahu tasbihnya mereka seperti apa. Wong kita enggak dengar. Ya toh? Lah kita tidak dengar tasbihnya. Kita nggak ngerti kan, tapi kalau hijabnya dibuka, penghalangnya dibuka, oh, ya kan dulu ada namanya siapa? Yang tiba-tiba salam, assalamualaikum ya Hajar, ya apa? Waalaikumsalam, waalaikumsalam ya Hajar, waalaikumsalam ya batu, ketemu pohon, waalaikumsalam ya pohon, sampainya dikatakan Majnun. Itu di Usfuriyah, saya lupa ceritanya, ada di kitab Usfuriyah namanya. Nanti kita kapan-kapan ngaji kitab itu, bagus kitab, kisah-kisah burung emprit. Usfur itu namanya burung emprit. Kitabnya namanya Usfuriyah, kitab burung emprit. Emprit itu yang burung pipit ya. Itu bagus kisah-kisahnya itu ya, bagus kisah-kisahnya. Ya, kita nggak tahu tasbihnya mereka seperti apa. Ya.
Nah, maka innahu kana haliman ghafura, ya, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang baik sekali. Zat yang banyak juga menerima ampunan bagi yang mau bertobat. Beres. Pokoknya beres. Ya, apa? Niat sing kuat untuk menjadi hamba yang lebih baik. Sekuat tenaga, sekuat pikiran, jangan sampai meninggalkan ya sholat. Jangan sampai tinggalkan sholat. Kerjakan sholat, ya, kerjakan sholat. Ya, jangan sampai tinggalkan. Nah, ini ada kisah. Waqad sabata anna sahabatal kiram radhiyallahu anhum kanu yasma'una tasbihat ta'am. Para sahabat-sahabat Nabi itu ketika mau makan itu mendengar makanan-makanan yang mau dimakan itu bertasbih. Para sahabat. Dan saya pernah ya, beberapa kali teman-teman bisa dipraktekkan. Ketika mau makan itu kan baca doa mau makan kan, Bismillahirrahmanirrahim. Terus Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzaban. Itu langsung lep kan? Kalau saya enggak. Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Di hadapanku ada nasi. Terima kasih nasi. Nasinya udah mateng. Terima kasih istriku. Ada nasi ini ada tukang jual beras. Makasih tukang beras. Ada tukang songgol, tukang angkut. Terima kasih tukang angkut. Ada sopir yang bawa mobilnya. Terima kasih sopir. Ada tukang giling berasnya. Terima kasih tukang giling. Ada yang tukang bawa dari Gabah ya ke Selipan itu kan. Terima kasih tukang songgol. Ya. Petani, terima kasih petani. Terima kasih tukang yang mupuk. Terus nangis Pak. Ora sido mangan. Nggak jadi makan. Nangis dulu. Ya Allah. Coba teman-teman lakukan itu. Jadi bukan sekedar sehingga ya sirnya, rahasianya kenapa kok doanya itu Allahumma barik lana itu kok pakai jamak Ustaz? Doanya kan Allahumma barik lana. Ya Allah berkahilah kami. Padahal kan makan sendiri ya Allahumma barik lana. Barik linya Ustaz. Allahumma barik lana. Doanya begitu dia selalu suka. Allah barik li Pak. Oh bariklah fima rozak tanah. Ya, dengan apa yang telah engkau berikan rezeki pada nah itu dari mulai istri yang masakin sampai yang nanam sampai akhirnya siapa yang punya itu ya tetap Allahu Akbar, tetap Allah. Pada situ mangan Pak, itu rumus bahagia hidupnya. Sehingga nanti teman-teman juga sadar, ada peran istri yang betapa luar biasanya. Kita kadang masih tidur tapi sudah bangun menyiapkan makannya Pak ya. Ada petani, ada tukang songgol yang bawa berasnya, ada tukang sopirnya, macam-macam ya Allah. Ya. Para sahabat itu ketika mau makan itu mendengar tasbihnya makanan-makanan yang mau dimakan. Ya Allah. Wahum yaquluna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pada saat memakan itu bersama Rasulullah. Pas mau makan bersama Rasul kan memang Rasul itu seneng mayoran, seneng mangan bareng. Ya, seneng makan bareng. Ini kita lama udah nggak makan bareng ini Bu Ita, sama-sama santri gitu ya. Ini juga nanti kapan-kapan kita makan bareng ya. Makan bareng. Terakhir makan bareng apa itu? Punggahan ya? Apa? Maulid Nabi ya? Besok kita makan bareng lah ya. Nyari cempe ya. Guling Pak Nando ya. Oh ya Allah, itu makanannya itu berbicara, makanya bertasbih ya Allah. Ya, makanannya apa? Bertasbih. Wa min dzalik tasbihul hasab fi kafihi sallallahu alaihi wasallam pun ketika Rasulullah pegang kerikil, hasab itu namanya kerikil ya, batu kecil dipegang. Kerikilnya itu bertasbih. Ya, bertasbih kerikilnya. Nah, kok kita nggak ngerti ya? Karena memang hijabnya ada penghalang di kita ini. Ya, kita punya hatinya banyak kotor, banyak dosa, banyak menghalang sehingga nggak nyadar itu. Makanya latihan dari tadi makan. Ya.
terima kasih ya Allah. Ya, ucapkan syukur, nanti pulang peluk istrinya yang punya istri ya, bilang terima kasih istriku. Yang tidak punya istri kan punya ibu. Ya, peluk ibunya ya. Ibu, terima kasih ibu. Tiap pagi kau masakin itu ya. Yang ada sini nanti dulu, Pak. Oh, jangan sekarang ya. Kamar dulu lah kalau mau. Ucapkan terima kasih ya Allah. Kadang itu loh. Malah kadang ada istri yang tulang punggungnya, Pak. Tapi sebagai laki-laki tidak ada rasa syukur terima kasihnya. Oh, itu kebangetan ya. Syukur terima kasih. Ya sing bener, sing paling bener ya. Sing tenanan lek nyambut gawe ya. Kerjanya juga sungguh-sungguh. Ya, kerja kita sungguh-sungguh. Lek perlu istrinya dipensiunke dengan yang pusing disibukkan mencari uang. Tugasnya mendoakan. Ya. Tapi ya ora apa lek kerja ya apik bareng-bareng gitu. Bareng-bareng. Ning ya aja nganti tidak ada empati apa namanya? Ya. Oh, sekali beli rokok atau beli apa? Gorengan aja bilangnya terima kasih. Sama istri mendino dikei gene kopi ya. Malah kadang kita sebagai laki-laki nggak tahu diri ya. Istrinya lagi sibuk. Mak, ambilin itu, Mak. Pak, apa, Mak? Itu, Mak, kopi, Mak. Wah, enak wae udah mama istrinya lagi sini anaknya digendong. Ini apa? Tetep aja lo bantuan bikin kopi wae, yo bikin sendiri lah ya. Makanya saya ini dari dulu. Lah pengen bikin kopi, kayak kopi dhewe. Pengen makan, yo ambil sendiri ya. Kalau istri melayani, wah itu karunia terindah ya, syukur ya alhamdulillah. Enggak melayani, enggak ngeladeni, yo alhamdulillah. Jangan jadi soal, Pak. Hah? Yo, Mas, yo, Bang, jangan jadi soal. Jadi baru, Pak. Satu aja, kamu nggak bisa ngasih nafkah yang cos. Keren satu. Dicoskan dulu ya. Jadi indah rasanya, ya, indah rasanya. Latihan. Ini pesan saya ini pada bapak-bapak ya. Ayo, kalau ini juga nih kok udah. Ya, yo, kalau dilayani itu satu anugerah. Kadang ngomong, wah mungkin dadak jadi wong lanang iku kudune dilayani, ya bener dilayani. Di kasur lah layaninya. Tapi kalau itu bisa makan sendiri, ya ambil sendiri lah. Kalau bisa apa? Nggak kopi sendiri, bikin kopi sendiri lah. Tidak perlu nunggu dibikinin istri. Karena nanti jadi repot. Ya enggak, pas dibikinin kepanisan pula. Enggak susah. Nyanyok pula lagi. Wah, mau bikinin kopi tidak bisa. Allah ya. Ya. Jadi ya nanti pulang bilang ke istri ya, kalau perlu tambah Dek, I love you. Terima kasih selama ini kamu ya Allah mencucikan bajuku ya, masakin, terima kasih ya Allah, makasih sehat terus kamu ya. Oh itu pintu-pintu rezeki yang lain terbuka. Serius, pintu-pintu rezeki banyak terbuka. Loh kata kenapa Rasul mengatakan al-baiti jannati, rumahku itu surga. Lah surga kan sono kabeh, Pak. Kalau sudah surga itu sudah ada semua, Apa yang enggak ada di surga? Oh, wah. Kalau penghinaan. Ini namanya surga loh. Kenapa kok rezekinya sudah? Jangan-jangan rumahnya itu bukan surga. Nah, surganya dari mana? Dari pertama tadi ya, makan. Bismillah, alhamdulillah, terima kasih. Nah, itu akhirnya panjang itu. Istri kapal. Ayo, siapa yang udah nikah 40 tahun ada di sini? Kapan terakhir bilang terima kasih sama istri? Lupa. Kalau ditanya kapan terakhir bilang terima kasih sama warung? Wah, tadi barusan. Ya Allah, ya. Itu kunci, Pak. Pintu, serius, pintu. Pintu-pintu rezeki, pintu-pintu rezeki akan terbuka. Kebahagiaan akan terpancar di sana. Nah, kenapa? Hijabnya nanti akan mulai ya ibarat cermin itu. Cermin itu kalau lama nggak dipakai, ya, itu apa yang terjadi cermin itu? Kurang. Nah, kalau kita ngomong terima kasih istriku, itu mulai kayak ada di lap, mulai nampak wayangannya itu. Terima kasih lagi, jelas. Akhirnya disitulah pantulan cahayanya akan keluar. Rizki akan datang. Serius ya. Buktikan aja. Kalau mau 21 hari ya, bilang terima kasih, lakukan tadi, mau makan itu
lawan 21 hari jangan putus. Kalau putus balikin lagi dari awal lagi. Ngulang dari awal lagi, diskualifikasi. Mulai lagi dari awal. Temukan keajaiban. Ya. Jadi ya Allah, ini kalau kita lihat itu bertasbih semua, Masya Allah. Isone ku nangis nanti, Pak. Menangisi, menikmati nikmatnya bermunajat sama Allah. Ya Allah, rupanya saya sudah puluhan tahun hidup bersama keluarga, bersama istri, ya Allah. Ya, termasuk ini di santri lubat kita itu ada. Ini tahadus bin nikmat. Ya, di rumahnya nggak pernah dipuji, adanya salah. Walaupun baik tetap salah. Ya tadi itu, karena ya seperti tadi kebaikan, ya kebaikan tidak ada gunanya di hadapan orang yang benci. Di rumahnya nggak pernah dipuji, dihukum terus. Begitu mondok selalu dapat, bagus, bagus, bagus. Ya, alhamdulillah. Sekarang sudah yang 23 pertengahan. Oh, dulu susah sekali ngomongnya, bicara susah. Sudah SMP kelas 3 ngomongnya susah, karena tertekan di hidupnya. Dadanya itu tertekan, takut. Ya, mendino berantem terus di sini setiap hari. Berkelahi, kalau nggak sama santri, orang entah kemana-mana datang di situ, berkelahi di situ. Saya jadi pengusirnya. Oh, bubar. Ya Allah. Gara-gara di acung hargai. Ayo kita seperti tadi munajatnya, ya, Syekh Hasan Azhar. Ya Allah, jadikanlah kesalahan-kesalahanku, ya, sebagaimana, ya, kesalahan orang yang kamu cintai. Wah, udah cinta, wah salah itu, ya. Bang Aris, oke? Beres. Kunci dari segala kunci. Pulang nanti, ya, bilang terima kasih istriku, anak-anaknya juga dibilang terima kasih anak-anakku, terima kasih menantuku, terima kasih, semuanya diterima kasih. Kalau perlu pintunya juga dibilang terima kasih pintu loh. Kan tadi bisa bicara. Logikanya gini Pak, biar sampean tambah yakin. Kalau ayatnya tadi udah jelas. Nabi Adam itu tercipta dari apa? Allah ciptakan dari apa? Tanah. Dari tanah toh? Hebatnya kayak apa Nabi Adam? Bisa bicara, jadi nabi, fasih bicaranya. Wa 'allama Adamal asma, nama-nama hafal. Dari berarti tanah yang kita pijak ini yuk bicara. Yuk hebat, nyatanya tangkap biji tukul ya. Loh hebat. Kita ini orang hebat, Pak. Kita ini orang karena kita titisan dari Nabi Adam dari tanah. Maka terima kasih tanah. Pernah nggak bilang terima kasih sama tanah? Sama bumi? Pernah, Pak? Tiap hari lo dicek-injek. Di BA. Terus kencingin juga. Pernah nggak bilang terima kasih? Coba pernah dibilang terlalu terbuka terus nelan kamu? Mungkin enggak? Ya mungkin saja, Pak, ya. Ya Allah, terima kasihlah. Ya, berterima kasihlah. Maka ini tadinya apa? Allah itu udah penuhi nikmat banyak sekali. Tapi apa? Allah cegah mereka untuk bersyukur. Loh, jangan sampai kita jadi orang yang gitu. Nah, itu istidrak. Ayo kita latihan, harus dilatih memang itu hal-hal kecil tapi harus dilatih. Kalau nggak dilatih ya nggak jalan, nggak bisa. Memang kagok nanti apa namanya kagok itu apa? Ya, Pak Nando tiba-tiba, oh, ini ibu denger ini. Ya, saya dulu prakteknya gitu masalahnya. 20 tahun yang lalu saya nikah, berarti udah berapa tahun ini? 2004 saya nikah. Berarti 24 tahun ya? Iya, bukan 2004, 20 tahun. Ya. Pada saat 5 tahun setelah saya menikah, saya ngamalkan ilmu ini. Terima kasih istriku, pulang-pulang. Serius? Saya dipegangin apa? Jidatnya. Kok bilang-bilang terima kasih istriku. Kata istri, gini dulu Pak, pegangin dulu, baru untuk apa? Everything. Semuanya pokoknya kamu baik sekali. Ya Allah, makasih. I love you. Dahsyat sekali. Latihannya 21 hari pertama. Jangan putus. Kalau putus ulang lagi dari awal. Wah, Masya Allah.
Karena memang begitu. Ya, la in syakartum la azidannakum. Ya. Sungguh orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Lah orang nggak bersyukur, gampangane wong syukur ki apa, Pak? Ngomong terima. Lah kalau bilang terima kasih Ustaz, sudah ngajarin anakku dari kecil, meler rumbelnya diajari makasih Ustaz. Pernah nggak ngomong makasih Ustaz? Ya Allah ya, ucapkan terima kasih pada rumahmu. Pernah nggak ngucap terima kasih sama rumah? Padahal kalau hujan kita tidak hujan. Coba kalau nggak punya rumah, rumah itu bisa bicara, rumah itu bertasbih. Nanti semua itu bertasbih. Kita saja nggak mau, nggak bisa dengar karena ada hijabnya. Ayo kita latih itu, Pak. Terima kasih bumi, terima kasih motor. Ayo sing motor sing kempesan ban, bilang makasih motor. Insya Allah kempes ban ora terjadi. Kalaupun terjadi itu sudah pas pada waktunya di bengkel atau di rumah. Nggak repot. Coba deh. Warungnya warung, terima kasih warung. Serius ini, Pak. Lah gimana warung mau berbuat baik sama kita? Ditinggalin aja enggak? Ditungguin aja enggak? Malah kamu makin lama makin sepi sih. Aku nggak senang deh kamu. Wah, sama nggak ngaruhan itu. Loh, ya, paham ya? Ini serius ya. Biar kita jangan sampai jadi orang yang bahaya. Halus tapi pasti binasa. Istighfar itu pelan tapi binasa. Oh ini pembiaran Allah pelan-pelan tapi menuju binasa. Oh, maka agar selamat itu syukur. Ini beliau sampaikan seperti itu. Ya, meyakinkannya lagi semua bertasbih kepada Allah. Ya, sehingga kita tidak sembarangan mau. Ya, makanya di bab fikih itu macam-macam, mau kencing aja diatur, Pak. Nggak boleh ngadep kiblat, nggak boleh membelakangi kiblat. Kalau di lapangan nggak boleh terbuka, harus ada minimal ya. Ada penghalang dari pusat. Kalau duduk ini ya, burung ini nggak kelihatan. Itu ada aturannya, nggak tahu dan nggak ada, Pak. Kenapa? Karena semua berbicara, semua bertasbih. Ya, insyaallah kita selamat dunianya, selamat akhiratnya. Tambah semangat ya, bejo dunia, bejo akhirat. Sukses dunia akhirat, anak keturunan kita menjadi anak-anak yang dapat inayatan, dapat pertolongan Allah. Amin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Iyyaka an turhasu dinaka wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.